Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NIM 230516641. Kali ini saya akan menjelaskan Kerajaan Chalukya. Jadi, Kerajaan Chalukya adalah kerajaan terletak di India Utara, didirikan oleh Raja Pulakesin I pada abad ke-6 Masehi. Pulakesin I sebagai pendiri dinasti ini mulai memerintah pada tahun 543 Masehi. Dinasti ini dikenal karena dukungan mereka terhadap seni, arsitektur, dan sastra, serta memainkan peran penting dalam menyatukan wilayah Deccan dan India Selatan. Setelah runtuhnya dinasti Fakata, ibu kota kerajaan ini dulunya bernama Vatapi, kini dikenal sebagai Badami di lembah sungai Malaprabha. Sebelum berdiri sebagai kerajaan, Chalukya merupakan wilayah bawahan di bawah dinasti Kadamba yang memerintah pesisir Kanara pada abad ke-4 Masehi. Penguasa bawahan pertama adalah Jayashima, diikuti oleh Ranaraga yang kemudian digantikan oleh Pulakesin I. Pulakesin I berhasil merebut kendali atas wilayah antara Sungai Krishna dan Tungabhadra dan membentengi Bukit Vatapi. Ia merayakan kemerdekaannya dari Kadamba dengan pengorbanan kuda besar. Dinasti Chalukya memerintah di dataran tinggi Deccan yang lebih kering dan memiliki sungai-sungai penting seperti Godavari, Krishna, dan Kaveri. Setelah Pulakesin I, kerajaan diteruskan oleh putranya Kirtivarman I yang perluas wilayah hingga ke kerajaan Maurya. Kirtivarman I dianggap sebagai penguasa tertinggi pertama Chalukya. Setelah kematiannya, Mangalesa, adik Kirtivarman I, menjadi bupati dan melanjutkan perluasan kerajaan, menaklukkan wilayah Kalachuri dan lainnya, hingga mencakup bagian bawah Gujarat dan utara Karnataka. Konflik muncul ketika Pulakesin II sudah cukup umur untuk memimpin kerajaan Chalukya, tetapi pamannya Mangalesa yang memimpin sementara menolak menyerahkan kekuasaan. Mangalesa ingin mengalihkan kekuasaan kepada putranya Sundavarman, yang menyebabkan perang saudara dan terbunuhnya Mangalesa. Ini menandai awal kepemimpinan Pulakesin II yang dikenal sebagai raja terbesar Chalukya dari tahun 609 hingga 642 Masehi. Dalam prasasti Aihol, namanya tercatat sebagai Eraya yang ditulis oleh penyair Ravi Kirti. Pulakesin II naik takhta sekitar tahun 610 sampai 611 Masehi dan eksploitasi militernya dicatat dalam sejarah Chalukya. Setelah Pulakesin II berkuasa, terjadi pemberontakan oleh Apayika dan Govinda. Untuk mengatasi situasi tersebut, Pulakesin II memanfaatkan diplomasi, memenangkan hati Govinda dan mengalahkan Apayika. Suku Kadamba yang sudah dikalahkan oleh ayahnya, Kirtivarman I, juga berusaha memberontak tetapi berhasil ditaklukkan oleh Pulakesin II. Ia mengalahkan penguasa Kadamba, Bojivarman, dan hal ini tercatat dalam prasasti Aihol. Pulakesin II memperkuat kekuasaan melalui aliansi perkawinan, salah satunya dengan Raja Gangga Durvinita untuk melawan Pallavas. Di bawah kepemimpinan Pulakesin II, beberapa kerajaan lainnya juga mengakui kekuasaan Chalukya tanpa adanya aksi militer. Pulakesin II mencapai kemenangan besar melawan Raja Harsharvardhana dari Kanauj dalam peperangan yang terjadi akibat sengketa perbatasan. Pertempuran ini menegaskan posisi Chalukya di selatan berujung pada keberhasilan Pulakesin II yang tercatat dalam sejarah Chalukya dan dinyatakan dalam catatan dinasti Rashtrakuta. Setelah Chalukya meraih kemenangan, muncul persaingan dengan Pallava. Konflik bermula ketika Pulakesin menaklukkan kerajaan Vishnunkundin, sekutu Pallava yang dianggap sebagai penghinaan. Pallava kemudian menantang kekuasaan Chalukya di wilayah yang mereka anggap sebagai pengaruh mereka. Prasasti Aihol mencatat bahwa kekuatan Pallava meningkat dan persaingan semakin ketat antara kedua dinasti. Ketegangan ini memicu bentrokan kecil yang kemudian berkembang menjadi bentrokan besar. Pada tahun 618 sampai 619 Masehi, Pulakesin berinisiatif menyerang ibu kota Pallava di Kancipura dan mengalahkan raja mereka, Mahendravarman I. Pulakesin kemudian melanjutkan ekspansinya ke arah selatan. Tetapi meskipun telah mendapatkan kemenangan, persaingan dengan Pallava tetap berlanjut.
Narasimhavarman naik takhta dan berambisi merebut wilayah yang hilang. Pallava menyerang wilayah Chalukya, memicu respon militer dari Pulakesin. Meskipun Chalukya mulai serangan, Pallava berhasil memukul mundur mereka pada pertempuran di wilayah mereka sendiri. Narasimhavarman kemudian melancarkan kampanye ke wilayah Chalukya dan Pallava, memenangkan sejumlah pertempuran mendekati ibu kota Badami. Dalam pertempuran ini, Pulakesin II terbunuh dan Badami direbut oleh Pallava. Kemenangan Pallava diabadikan dengan gelar Vatapi Konda untuk Narasimhavarman, dan prasasti di kuil Mallikarjun menyebutkan penangkapan dan pembakaran ibu kota. Setelah penjarahan Badami, kerajaan Chalukya mengalami kemunduran. Pulakesin II dikenal sebagai penguasa yang kuat, tetapi setelah kematiannya, kekuasaan Chalukya menyusut. Pallava segera bangkit kembali setelah penarikan Pulakesin, dan lemahnya dukungan dari cabang Chalukya lainnya berkontribusi pada erosi kekuasaan pusat mereka. Hal ini memungkinkan kebangkitan Rashtrakutas dan akhirnya kehancuran Chalukya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.